Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di bulan Ramadan ini bahwasanya kita masih diberikan karunia nikmat taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di masa pandemi. Ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Untuk menjadi pelajaran, menjadi ibrah. Betapa kecilnya dan lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang sangat kecil. Manusia dengan segala kekuatannya, keunggulan teknologinya, kemampuannya untuk memprediksi dan juga untuk dalam hal pengobatan, ilmu kedokteran, dan epidemiologi, tetapi tetap saja di hadapan makhluk satu virus yang kecil, yang diameternya hanya kurang dari 60 nanometer. Kita tidak berdaya. Subhanallah. Ramadan di tengah pandemi mengajarkan kepada kita makna ketawaduan. Bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jati diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu sifat manusia adalah diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Iya, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Awalnya lahir ke dunia tidak mengetahui apa-apa. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak memiliki sumber daya apa-apa. Lalu kemudian Allah lah yang memberikan hamba ini, manusia yang lahir ke dunia ini dengan segala fasilitas, dengan segala kemampuan, dengan segala keunggulan yang diciptakan oleh Allah, yang Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak-anak Adam, baik di daratan maupun di lautan. Dan kami unggulkan mereka di atas makhluk-makhluk yang lain dengan keunggulan yang sangat besar. Subhanallah. Itulah surat Al-Isra ayat 70. Di mana Allah mengingatkan kita, di satu sisi kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian di sisi yang lain Allah menyampaikan juga bahwasanya kita ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain. Tetapi ingat, setiap keunggulan, setiap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita syukuri, harus kita berdayakan dan kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan di masa pandemi ini mengingatkan kita tentang awal penciptaan manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama, yaitu gugusan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang pertama yang turun di Gua Hira, ya, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, itu menekankan bagaimana Allah mengingatkan manusia tentang penciptaan manusia ini. Bahwa manusia itu diciptakan dari apa? Dari zigot, dari segumpal darah alaq yang menempel di dinding rahim. Menarik, ketika surat ini berbicara tentang manusia, tetapi nama suratnya itu disebut namanya dengan Al-Alaq. Apa rahasia di balik ini semua? Ya, bahwasanya manusia ini adalah merupakan ciptaan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, tetapi surat itu dinamakan surah Al-Alaq. Artinya apa? Al-Alaq itu dari bahasa Arab, selain dia artinya secara isim masdar berarti dia adalah zigot,
atau sesuatu yang menggantung di dinding rahim, yang dikenal kemudian oleh para ahli embriologi, ahli biologi itu adalah ya sejenis seperti lintah, ya darah, segumpal darah sedikit sekali yang itu seperti lintah bentuknya yang menempel di dinding rahim. Ini menunjukkan simbol bahwasanya manusia itu memiliki ketergantungan. Karena al-alaq dalam bahasa Arab itu artinya alaqa ya'liqu atau alaqa yu'alliqu, ta'allaqa yata'allaqu, itu bergantung kepada sesuatu. Artinya apa? Manusia ini hidup saling ketergantungan satu sama lain. Maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitab'ihi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dia perlu sosialisasi, kemudian dia perlu kekuatan lain, saudaranya, manusia yang lain untuk dapat memenuhi hajat hidupnya. Contoh, kita mau makan, kita mau minum, kita memerlukan pakaian yang menutupi tubuh kita ini, kita memerlukan bangunan rumah, ya, keperluan hajat kita, sandang, pangan, papan, kita memerlukan tenaga-tenaga orang lain. Ya, tenaga orang lain itu kita butuhkan untuk apa? Membuat pakaian, ya, kemudian proses mata rantai pembuatan makanan, mata rantai pembuatan minuman, mata rantai kita dapat membangun rumah sebagai atap rumah kita untuk tempat kita berteduh dan beristirahat. Subhanallah. Jadi, ini mengingatkan kita kepada kesadaran kita, jati diri kita, bahwa kita ini manusia, ini adalah lemah. Dan kita selalu bergantung, memiliki ketergantungan kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita pentingnya kita percaya kepada takdir Allah. Ya, percaya kepada takdir Allah. Dan selalu mengambil hikmah, ya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dunia. Karena semua peristiwa di dunia ini, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengambil hikmah dan pelajaran supaya kita setelah mendapatkan pengalaman-pengalaman ini, lalu kemudian kita manfaatkan dan kita olah menjadi sebuah kekuatan dan energi yang besar. Contoh, wabah pandemi ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Di mana virus ini itu layaknya seperti, ya, saya selalu mengibaratkannya itu dengan ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Khidir ketika beliau selesai mengajarkan pengajaran-pengajaran yang penuh dengan hikmah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, di akhir dialog, setelah beliau menyampaikan hikmah, kenapa saya membunuh anak kecil, kenapa saya melubangi kapal, kenapa saya membangun kembali tembok yang hampir runtuh, di akhir kalimat Nabi Khidir itu, beliau menyatakan, ya, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Apa yang aku lakukan itu bukan karena kehendakku sendiri, itu adalah murni kehendak Allah, aku hanya pelaksana saja. Corona juga begitu, ya, dia bisa menyerang, dia bisa tidak menyerang, dia bisa memberikan satu pengaruh, ya, efek yang dahsyat kepada seorang yang terkena virus, terinfeksi virus ini, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu. Ada hikmah semua di balik itu. Kenapa lalu kemudian manusia harus memutar otak, harus menjaga dan melindungi dirinya, harus menerapkan protokol kesehatan? Memang semua ada dampak pengaruhnya dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial, ya, semua terpengaruh oleh pandemi ini. Tetapi kita harus kuat. Ya, malam tastati alaihi. Syaratnya kita harus bersabar. Maka itu Ramadan sebagai madrasah kesabaran ini mengajarkan kita agar kita bersabar
menghadapi segala ujian atau musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.